A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Thanks to Allah Subhanahu wa taala for the very good time and chance today in a healthy condition. Everything is going to be all right. Everything is all right and going to be all right. And it was all right. And salawat and salam, salutation to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekalian yang berbahagia and Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, yang berada di rumah maupun saat ini berada di tempat pekerjaan, semoga diberikan sehat dan selamat selalu. Nanda, ini adalah pertemuan pertama kita. Yang pertama Nanda harus isi absen. Yang kedua, I would like to tell you that in your new attendance list itu ada pilihan KD yang dipelajari. Nanda ngetik nama, terus pilih kelas. Yang paling bawah pilih KD yang dipelajari. Nanda pilih KD yang pertama, yaitu suggestions and offer, giving over, offering help. Nah, ada di situ offering help. Anda pilih, itu sudah saya urutkan sesuai dengan ya offer and suggestions. Ya offering help sesuai dengan urutan di KD yang ada di standar kurikulum nasional. Kita enak jalan urut saja. Itu kurikulum sudah diurutkan karena berdasarkan kaidah-kaidah urutan berpikir sehingga memudahkan siswa untuk menguasainya gitu. Ya diacak-acak nggak apa-apa, cuma saya lebih memilih urut saja gitu. Baik Nanda, langsung saya share screen. Ini waktunya mesti saya kayak dikejar-kejar gitu. Entar lagi mati sendiri jelek gitu. Ya karena asumsi kita sudah luring atau PTM terbatas 50%, tapi masih diperpanjang sampai 2 Agustus. Semoga setelah tanggal 2 kita bisa tatap muka. Ini bunyi-bunyi apa ya, dang-ding. Saya heran juga ini kok dari tadi bunyi. Ya, baik. Inilah kelas yang saya ajar. Sebentar, Nanda Mega, terlihat ini ya? 6 kelas ini kelihatan ya? Iya, Ustaz. Ya. Ustaz. Ya, Nanda adalah salah satu dari 6 ini, yaitu 12 IPS. Ya, kita klik 12 IPS. Apa saja tugas Nanda? Sebelum Kuiper Premium, bahasa Inggris sudah menggunakan Kuiper yang free. Sehingga saya meyakini Anda tidak kaget dan tidak terlalu merasa baru dengan Kuiper ini. Hanya bedanya sekarang ada QV, Q per video. Anda bisa saksikan Mbak Tasya dan kawan-kawan berbahasa Inggris. Isinya materi KD yang kita pelajari. Good. Nanda memiliki, dalam KD ini, Nanda memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah offering help. Ini tinggal tersisa 11 hari dari sekarang. Mohon dikerjakan hari ini. Setelah ini kita tutup kelas. Setelah Zoom, Anda lihat itu, kerjakan ya 10 soal dulu gitu. Kapan-kapan nanti. Yang penting tidak lewat dari 11 hari ini. Ini saya tugaskan. Harapan saya sebetulnya pertemuan berikutnya saya ubah polanya. Harus selesai hari ini juga gitu. Soalnya hanya 10 misalnya. Gitu. Ya. Berikutnya sudah saya tugaskan juga Nanda, saya minta untuk learning English with Mbak Tasya. Ini Tasya ini kuliahnya di Columbia University, kuliahnya kampusnya Obama. Terus memang sudah jadi artis cilik sejak kecil, bicaranya jelas, konten yang disampaikan juga sederhana dan mudah dipahami. Bagaimanapun Tasya telah berhasil kuliah di S2 di Columbia, layak kita jadikan panutan dalam hal akademis. Konteksnya dalam ini adalah bahasa Inggris. Tidak mungkin seseorang bisa kuliah di Columbia University, tempat kuliahnya Presiden Barack Obama, kalau nggak bisa bahasa Inggris. So, I'm sure that Mbak Tasya is still the main source. Masih bisa dijadikan sumber utama bagi kita sebagai kiblat. Kalau you langsung belajar ke bule mungkin sulit. Beda alam, beda bentuk, beda ukuran hidung, beda warna mata. Sana biru, kita hitam. Tapi kalau lihat ke Mbak Tasya, itu sama-sama kita. Negaranya sama, Asia, orang Jakarta sini. Terus belajar bahasa Inggris. Berarti we have the same chemistry, the same beginning point to start learning. Ya, sama-sama orang Jawa kan itu. Ya, sama-sama orang Indonesia. Sehingga sangat mudah. Nah, berikutnya saya diamanai juga mengajar SI, Super Intensif UTBK SBMPTN 2022 nanti. Nah, kemarin sudah ketemuan pertama, kita sudah pertemuan pertama. Nah,
Yang setelah rapat lagi kemarin, maka untuk 2 minggu ke depan, sebentar, bulan apa itu, selama Agustus ini, SI-nya masih dipending dulu. Nah, akan dimulai lagi September. Nah, ini ustadz-ustadznya masih akan bimtek dan diskusi panjang lebar menata menyusun program konten materi yang sangat jitu. Di antara banyak materi, kalau kita lihat di internet ya, sumbernya SBMP itu banyak sekali sehingga crowded dan chaos gitu di dalam pikiran murid-murid. Saya tuh bisa jadi chaos, semua info masuk, nggak tahu mana yang penting dari yang penting, semuanya masuk lah. Itu kita racik bersama tim sang juara Surabaya. Nanti September sudah ready, baru dimulai lagi gitu. Nah, pertemuan kita yang kemarin itu sebagai bonus bahwa kita sudah memulai dalam hati top 1000 nasional. Itu ya, set. Nah, sekarang kita menuju ke offering help. Tentu yang mengerjakan masih 0 ini karena baru dibahas hari ini, ditugaskan. Nah, sudah ada, sudah mengerjakan ternyata, ya betul. Berarti Nanda Agung ini sudah mengerjakan ya sebelum pertemuan kita hari ini. Berarti sudah buka-buka. Dan nilainya 100, guys. Nanda Zaki sudah juga mengerjakan. Ini in progress, nilainya 10%, Agung 100%. Nah, Niko not started. Nah, Nanda Rahmatina ini sudah buka tapi belum mengerjakan sama sekali, tapi sudah buka dia. Sudah biru. Mbak Renata, Nanda Mega juga sudah mulai survei-survei. Oh iya, gitu. Ada 5 tugas. Apa itu tugasnya 5 tadi? Ini dia, set. Nah, ini. Yang offering help ada 5. Ini 10, banyak ya, 50 ya. Makanya kerjakan di cicil. Hari ini 10 dulu. Nanti sampai 11 hari, ini kita selesaikan 2 minggu nih. Anda, saya ngasih waktu itu kan 2 minggu. Minggu depan masih bahas ini. Membahas yang sudah Anda kerjakan. Di ustadznya itu ada, kalau ditampilkan menu kuncinya ada. Sehingga Anda nyocokkan, oh itu jawabannya. Nah, seperti yang saya sampaikan, nanti UKD-nya akan saya ambil salah satu dari 5 ini. Syukur-syukur Anda masih ingat dan hafal jawabannya lebih baik. Dicatat gimana? Dicatat nggak apa-apa, sah. Tidak ada yang melarang. Yang ingin saya lihat adalah Anda punya usaha, proses, belajar, dan berikhtiar. Nyatet, nulis, itu kan berikhtiar. Ustaz, nanti lah akhirnya gimana ya? Lah hafalan kan ingat jawabannya dulu itu kok diUKD-kan lagi itu. Loh, belum tentu. Kadang-kadang itu pun belum bisa 100 nilainya. Sesuatu dan lain hal. Tak semudah yang kita bayangkan. Namanya kan ulangan harian, itu mengulang. Soalnya sama persis juga nggak apa-apa. Diacak, dimodif juga nggak apa-apa. Itu hak prerogatif ustadznya. Tujuan akhirnya adalah Nanda itu menguasai materi itu. Itu tujuan akhirnya. Bahkan saya ikut diklat dulu di mana Surabaya. Soal pretest 100 soal. Nanti 1 minggu kemudian terakhir 100 soal lagi. Post test namanya. Itu soalnya sama ternyata, sama. Tapi kan kita nggak bisa menghafal. Kita harus paham. Kalau nggak paham tetap aja lupa yang mana jawabannya. Ketemu soal yang sama, jawab lagi tetap salah lagi. Lah itu berarti tidak paham. Tidak bisa dihafalkan. Mesti nggak hafal, susah ngapalnya. Hanya judulnya ini pretest, sana judulnya post test. Isinya sama. Langsung pada menyesal semua. Aduh, tahu gitu tulis ke jawaban 1A, 2B, 3C sampai 50, sampai 100 kita nilainya perfect nanti. But not. Itu lembaga profesional ya. Caranya seperti itu. Artinya gini, pelatihan pendidikan itu mengujikan apa yang diajarkan gitu. Jangan sampai gini, lain yang diajarkan, lain yang diujikan. Nah, itu susah itu. Di bawah suggesting giving opinion soal seperti dari Kuiper, nanti ustadznya ngambil soal dari Google lain yang jauh dari itu. Nah, itu dolim namanya. Itu namanya ustadz yang dolim dan kalau bahasanya Pak Saiful Bahri, trainer pembicara Kementerian Pendidikan itu namanya guru murtad gitu. Lain yang diajarkan, lain yang diujikan. Kenapa? Pas ngajar pakai buku ini, nanti pas bikin soal, googling pakai buku sumber lain. Jauh beda soalnya gitu loh. Ya akhirnya nilainya siswa itu 30, 25, 40 gitu. Nah, setelah gitu ustadznya nilainya berdasarkan kaidah yang normal. Kecil-kecil, masuk raport nilai 50. Apa-apaan ini? Itu namanya guru murtad Mas sekalian. Jadi tidak bisa begitu Ustaz, Nanda sekalian. Saya sebagai guru Nanda selalu menggunakan filosofi
menolong Nanda untuk bisa menguasai materi dan belajar semakin matang dan cakap dalam akademik. Tidak untuk menyusahkan, membebani, biar kapok belajar bahasa Inggris, enggak gitu. Nah, hanya ketika mengasah kan memang menyakitkan. Pisau yang diasah itu diamplas, digosok, dipukul. Terakhir jadi pedang tajam yang harganya mahal. Namanya katana. Samurai katana. Kalau dibiarkan tetap akan menjadi besi berkarat, maksimal jadi pagar paling. Pagar kebun belakang. Berkarat, dibiarkan dan tidak dilihat orang. Tapi kalau proses yang panjang, dipalu-palu dulu, nanti akan diletakkan di tempat yang indah, di museum, dilihat semua orang, foto selfie bersama Nanda, sebagai samurai katana yang harganya mahal. Oh ya, samurai itu ada yang harganya 1M, yang asli dari Jepang. Ya, tapi itu masalah selera. Saya nggak habis pikir, beli pedang harga 1M itu nggak habis pikir. Ya, dibelikan Alphard lebih bermanfaat. Tapi namanya hobi, sudah nggak bisa dibahas. Ya, good, Nanda. Nanda Ramzi, apakah terlihat ini tryout, tulisnya terlihat ya? Learning English, kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Oh iya ya, offering help terlihat ya. Kadang-kadang gini, share screen seperti ini, pindah slide, pindah halaman itu nggak kelihatan, harus stop dulu, share ulang lagi gitu. Tapi ini kelihatan ya, oke. Good, nah sekarang mari kita oh ya, saya sudah jelaskan atau belum ya, bookmark. Nanda kan gini, oh sudah kemarin aja saya jelaskan bookmark sudah ya? Di kelas ini apa di kelas 11 IPS ya? Nah, kan kalau turun ini cari materi, mau belajar tuh sulit. Nah, mana materinya ini kan, kimia, seret, kebablasan, ekonomi, naik lagi, nah gitu. Banyak sekali, UTBK. Nah, untuk memudahkan Anda gunakan bookmark ini. Bookmark itu, saya sudah seleksi, ini yang saya butuhkan di antara puluhan materi, termasuk pelajaran kimia, fisika, semuanya di luar bahasa Inggris, matematika, dan lain sebagainya. Yang saya tidak gunakan, itu tidak masuk sini. Yang masuk hanya bahasa Inggris kelas 11, kelas 12, bahasa Inggris yang di Q-Grade ada 2 ini, 10-11, sama bahasa Inggrisnya Tasya sama Kak Romindo Utomo ini. Terakhir ini, UTBK. Nah, kalau Anda mau bikin gitu, set klik ini, lalu kelihatannya ini segitiga bawah, set klik, nanti pilih, misalnya Anda mau milih, saya biar cepat kalau nyari tryout SBMPTN 1, nah ini diklik, tryout SBMPTN 1, paket 1, udah. Nah, itu nanti terus, kan diklik lagi di sini, muncul sub tema, diklik lagi, baru muncul terus contreng. Nah, berarti 1, 2 ini, online tryout ini sama online tryout ini, 1 ini, akan Anda masukkan ke bookmark. Nanti klik sini. Klik, itu masuk. Nah. Kalau saya tulisannya remove, karena ini sudah saya masukkan. Coba cari contoh yang misalnya ini, SMP nih ya. Ya contoh aja, misalnya ilmu sosial. Nah, Anda pengen biar cepat nyarinya nanti. Set. Nah, konsep berpikir sejarah ini punya anak 2. Nah, ini add to bookmark. Klik. Nanti sudah masuk ya. Gitu. Ya, ini nggak jadi. Sip. Nah, sehingga nanti pas nyari tinggal segitiga kecil ini, kayak saya nih. Select kategori ini, terus langsung bawahnya bookmarks. Penanda buku. Mark itu artinya marka jalan itu kan garis tengah jalan namanya mark. Tanda, penanda batas. Ini juga penanda batas buku. Penanda bookmark artinya tanda. Nah, jadi saya cepat sekali, nggak usah banyak, hanya tampil sedikit yang saya butuhkan. Good, sekarang saya butuh kelas 12. Berarti ulangi segitiga thread, langsung bookmark, nggak usah kepanjang mana, kelas 12 dari bawah ini, mana zoomnya 40 menit lagi, nanti mati. Nah, langsung bookmark. Kelas 12, kita menuju ke offering help. Wih, ini tugas Anda banyak sekali. 5, tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Banyak juga nih. Ya, kita mulai. Set. Ini, responding and offering help. Ini Anda. Untuk menawarkan bantuan, cara bertanya secara sopannya adalah dengan cara mengatakan gini, I was wondering if you could give more, I was wondering if you could give more example, please. Atau, I wonder if you could give more examples, please. Gitu.
ini wonder tuh artinya rasa ingin tahu ya. Tapi saya ingin tahu apakah Anda bisa menolong saya ya. Kalau diartikan satu-satu gitu rusak nanti. Maknanya langsung aja. Maaf boleh minta bantuan. Contoh lagi yang ini murid ke guru nih. Ustaz, would you please di sini? Would you be kind enough to give more examples please? Because I couldn't catch your voice. I couldn't catch the idea of your previous explanation. Nah ini sopan santun. How to ask help politely. Ini nanti dibaca sendiri ya. Waktunya saya kemarin ngajar jelek langsung mati. Aduh, check in lagi sudah aras-arasan udah. Ya, semoga minggu depan sudah luring 50% Anda. Ini harapan kita bersama. Kalau tidak luring maka kita akan pakai premium lagi. Kita akan beli lagi. 23 juta. 6 bulan. Responses, yes, of course. Nah, ini ustadznya bilang, oh, apa nak? Yes, of course, sure. No, I don't mind at all. Ini kalau tanya misalnya, would you, di sini ada ya, would you mind, do you mind giving more examples, miss? Ya, do you mind artinya apakah Anda keberatan? Oh, no, saya nggak keberatan. Would you mind? Akankah Anda keberatan? Mind itu keberatan. Iya, I mind. Nah, perlu diingat aja, would you mind? I don't mind, berarti saya tidak keberatan. Ulangi lagi, saya tanya biar pasti nih. Nanda Mega, kalau gurunya bilang I don't mind at all, berarti dia itu mau apa tidak mau? Mega. Tereng. Mega kemana ya? Nanya kayak siapa nih? Aduh. Oh. Siapa yang mudah bicara ya, mudah set gitu. Ada Cesta. Biasanya cepat Cesta, saya memastikan lagi sebelum melangkah. Kalau murid menanyakan, Sir, would you be kind enough to give more examples, please? Nah, gurunya jawab, no, I don't mind at all. Itu gurunya mau ngasih contoh apa enggak berarti? Ayo. Tidak mau, Ustaz. Tidak mau. Iya. Kan gurunya bilang, would you be kind, mana ya? Would you mind, do you mind giving more examples, miss? Misalnya Ustazah Diah ngajar. Terus Nanda Cesta bilang, Ustazah Diah, do you mind giving more examples, miss? Nah, apakah ibu guru tidak keberatan beri contoh lagi yang lebih banyak lagi contoh? Saya belum paham gitu kan. Terus Ustazah Diah atau gurunya jawab, no, I don't mind at all. Berarti itu mau apa enggak? Ayo Cesta. Ustaz. Ya gimana? Mau apa enggak? Ini Ustaz, mau. Iya mau. Saya itu tidak mau. keberatan. Iya. Walaupun jangan terkecoh kita dengan kata no-nya ya. Di mana-mana no tidak. Tapi tidak apa? Tidak keberatan. Gitu. Misalnya ditembak, seorang pria menembak. Aku mencintaimu. Maukah kau? Will you marry me? Ya, saya bilang, aku tidak keberatan. Berarti mau. Ya, ingat semuanya ini maksudnya mau. Responsesnya adalah artinya mau. Yes, of course, pasti, tentu. Tidak keberatan. Dengan senang hati. Tidak masalah. Baiklah, pasti. Alright, certainly. Baiklah, pasti, tentu. Tentu, baiklah. Alright, certainly. Nah, good. Itu yang sopan santun ke yang lebih tua. Sekarang kalau yang sama teman, biasa saja. Can you repeat the question again, please? Can you repeat the question again, please? Sure. Nih, antara teman. Misalnya Nanda Cesta ke Nanda Mega. Itu ngomongnya can you. Gitu. Good. Itu cara meminta bantuan. Sekarang cara menawarkan bantuan. Nah, dengan bertanya biasanya. What can I do for you? May I help you? Di sini nggak ada may I help you. Pakai tanya semua ini. Is there anything I can do to help? Is there anything I can do to help? Can I help you with the drama project? Shall I invite the teachers to the drama performance? Oh ya, guru bahasa Inggris di Pare yang legendaris itu meninggal kemarin. Kalau you tahu TikTok atau YouTube-nya Abdulism Kampung Inggris, ya hari ini sudah tidak ada. Oh, luar biasa. Semua merasa kehilangan. Termasuk saya merasa kehilangan. He is very good in teaching English. Sudah, terus kalau menerima, maka dia bilang, yes, please, I'd like to.
That would be very kind of you. Biasanya ini yang paling biasa. Kalau can I help you with the drama project? Bisa apa? Gimana terjemahannya nih ya? Can I help you with the drama project? Ya, bisakah saya bantu Anda? Yang mau dibantu bilang that would be very kind of you. Berarti silahkan dengan senang hati, terima kasih bantuannya gitu. That would be very kind of you. Tapi kalau menolak, kita diajarin nerima ya. Di modul ini kita diajarin nerima, nggak diajarin nolak sama sekali. Ini semuanya responsifnya menerima semua. Kalau nolak gimana? Nggak ditulis di sini. Biar kita jadi orang baik. Ya kalau menolak tinggal musuhnya ini, lawannya ini. No worries, berarti worries lah gitu. Ya. Ya bilang aja, biasanya I'm sorry, I cannot do that because I got to go now. I need to do something else gitu. Biasanya I'm sorry I can't. Gitu aja. Mesti minta maaf kalau nggak bisa. Nah ini kalau declining itu kalau declining membantu. Nah kalau ini kalau menolak bantuan, don't worry, I'll do it. It's okay, I can do it myself. No, thank you. Ustazah, bolehkah saya bawakan tasnya? It's okay, I can do it myself. Berarti menolak, jangan, enggak usah. Don't worry, I'll do it. Jangan, tak perlu khawatir, saya bisa kok, enggak usah dibantu. Terima kasih. You are very kind. Tapi kalau bilang, oh, that would be very kind of you. Berarti mau dia dikasihkan tasnya gini. Sudah. Contoh di percakapan, can I help you? Nah, ini kita ketemu nih. Ini ungkapan menawarkan bantuan. Could you accompany me here, please? Could you accompany me here, please? Ini apa nih? Menawarkan apa, Gi? Meminta dia. Ya, ini meminta. Could you accompany? Sama seperti ini. Oh, ini. Could you help me? Close the window, please. Would you accompany? Would you like me to help? Nah, kalau ini minta apa menawarkan ini? Would you like me to help you? Ayo Nanda, Mega aja. Mega. Would you like me to help you with painting the decoration? Ini minta bantuan apa nawarkan? Sama-sama tanya soalnya. Halo. Tenang. Kenapa, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Ini loh, ini nawarkan apa minta bantuan ini? Would you like me to help you painting the decoration? Kalau ini, Nawarin, Ustaz. ya nawarin. Betul. Kalau yang ini, can I help you? Oh, nawarin ini. Nah, yang ini. Sama. Nah, kalau yang ini, could you accompany me here, please? Nah, nawari apa minta? Minta. Nah, good, thank you. Very smart Nanda Mega. Mega ini cocoknya harusnya ikut akselerasi kemarin. Ya tapi Nanda, ya Mega nggak mau. Can I help you? Menawarkan bantuan. Could you accompany me? Minta bantuan. Bawahnya, would you like me to? Nawarkan bantuan. Bawahnya lagi, that would be wonderful. Itu accepting offers. Saya kok belum dengar suaranya Mas Jaki ya? Kalau ada Jaki Hilmi, mana suaranya? Tereng. Tak terdengarkah guys? Oke. Sekarang selalu Anda sekalian, dalam setiap topik dalam Kuiper itu melaksanakan kaidah pembelajaran. Di mana ada pembelajaran selalu harus wajib hukumnya ada evaluasi. Ada apa namanya? Apa ya namanya? Ya evaluasi. Evaluasi. Ini kenapa jadi tugas nih? Ya kan ada evaluasi. Nah, sebentar. Ting. Nah, sekarang kita coba belajar soal. Ada soal seperti ini. The correct words to fill in the blank is. Ini dia bilang. What's the problem, Rita? I forgot where I put the assignment. That's too bad. Help you find it. Jawabannya yes, please. Thank you. Kunci menjawabnya kita dari kata yes, please ini. Yes, please. Oh ya. Yeah. Silahkan, terima kasih ya. Pasti, kenapa dia ngomong gitu? Pasti dia karena ditawari bantuan. Nah, yang manakah yang tawaran bantuan? Kita cek. I'd love to. Ini bukan menawarkan bantuan ini. I wonder if. Itu malah nanya. Would you like me to? Lah, ini menawarkan bantuan. What can I do to? What can I do to help? Masih nanya, what can I do to help? Dijawab, yes, please. Tidak nyambung.
Apa yang bisa saya bantu? Silahkan, Pak. Lah, silahkan apa? Gitu, tidak nyambung. I would like to. More-more I would like to. Yes, please. Ya, yang paling betul adalah ini. Di ustadznya ada kuncinya. Karena guru tidak boleh salah. Sehingga Kuiper memutuskan kasih kunci untuk teachers, but not for students. Students need to learn. Mencoba dulu baru tidak serta-merta langsung lihat kunci. Karena tidak ada proses pembelajaran apa-apa di sana. No value. Kalau tiba-tiba hafalkan kunci itu no value sama sekali. Karena tidak berangkat dari pemahaman. That's too bad. Would you like me to help you find it? Yes, please. Thank you. Aduh, kasihan ya. Assignment-nya hilang tugasnya. Mau saya bantu kah menemukan? Oh iya, silahkan, terima kasih. Ya, nomor 1 jawabannya C. Nomor 2, the right phrase to complete the dialogue is, nah ini, yang mana nih? At 5, could you pick me up please? Nah, ini minta apa? Menawarkan bantuan ya? Could you pick me up please? Ayo Nanda Mega. Ini minta bantuan apa? Meminta bantuan. Minta jemput. Iya, minta jemput nih. Konein please laku at 5. Oke, could you please me? Jawabannya kita diajari untuk iya biasanya. Biar jadi orang baik, kan ada muatan karakternya juga nih. I would love to, but I should stay at home. Nah, ini nggak cocok karena dia jawabannya great, thanks, I'll be waiting. Padahal dia at home. Wah, hebat. Luar biasa. Saya akan nunggu. Apanya ditunggu dia pulang? Pasti bukan A jawabannya. Yang B, sure, I'd be delighted to. Oh, pasti, tentu saya akan dengan senang hati. Nah, ini. Tapi cek dulu. Sorry. Nah, berarti sudah nolak. Kalau sorry, nggak mungkin great, thanks. It's okay, I can go alone. Loh, malah. It's okay, I can go alone. Malah great, thanks. Jemput saya besok ya. Oh, nggak apa-apa, saya berangkat sendiri loh. Gimana sih? See you there. Malah sampai jumpa nanti ya. Dah, berangkat sendiri. Gitu. Ya, yang paling benar adalah B. Could you pick me up, please? Sure, I'd be glad to. Thank you, great, thanks. So, quite easy. I think anak-anak saya kalau ini nilainya 100 lah. Good. Except ya, kecuali. The underlined phrase can be replaced with the following words. Kecuali. Can I give you a hand? Nah, ini bisa diganti dengan let me take you hand. Biarkan aku memberimu tangan. Tangan itu maksudnya help. Tapi jangan yang ini. Mana dari tangan? Maksudnya yang kecuali gitu. Yang ini, can I help you? Bisa menggantikan can I give you a hand. Do you need some help? Sama, do you want to help? Let me help you. Yang nggak bisa itu yang ini, let me take you hand. Izinkan aku mengambilkanmu tangan. Tangan siapa ini? Ruwet ini ya. Itu kecuali. Jadi itu 2, 3, 4 benar. Kecuali yang hijau ini tidak bisa menggantikan can I give you a hand? Can I give you a hand? Jadi let me take you hand. A hand di sini artinya bantuan. Kalau ini tangan konteksnya penggunaannya. Jadi yang jawabannya benar adalah D karena dia kecuali. Itu yang tidak cocok. Menggantikan can I give you a hand. Baik Nanda, nomor 4. The correct words to complete the dialogue is would you ini. Would you like me to tell him? Would you like me to tell him? Good. Sudah sampai seterusnya ini. Silakan dilihat sebentar. Nomor 4 jawabannya C. Nomor 5 I'd love to. Kenapa I'd love to? Karena menggantikan certainly. Nah, itu bisa. Jawabannya I'd love to jawaban. Yang di atas tadi kan I'd love to dijadikan pertanyaan. Tentu nggak bisa. Sudah pasti bukan ini jawabannya. Karena ini questioning. Nah, di sini ada dia sebagai answering I'd love to. Memang tempatnya. Certainly. I will talk to him. I will talk to him soon. Itu bisa. 6B, 7D, 8D, 9A. Oh, bocoran berarti 10E. Ya, silakan Anda dikerjakan, dicicil sedikit-sedikit. Waktunya 11 hari. Dan 2 minggu ini kita tetap masih berkutat di materi offering help, menawarkan bantuan. How to offer help, how to decline, how to accept help, and how to ask help. Ask for help. Gitu. Ya. Good. Nanda yang paling akhir, sekali lagi saya mengingatkan, ini
presensinya tolong diisi. Sebentar, saya anu lagi. Saya copy lagi, takutnya tadi ada yang baru datang. Ayo, itu sudah saya copy. Absensi 1, 12 break, 26 Juli. Saya ambil tanggal hari Seninnya, walaupun hari Kamis saya ngajar Anda, tapi absen saya kasih nama tanggal hari pertama di minggu itu, hari Seninnya. Biar gampang untuk 3 kelas ini. Silakan diisi dan dipilih menu offering help, ketik nama lengkap seperti biasa, sama pilih kelas. Hanya 3 yang saya minta untuk ngisikan. Oke ya, nah sekalian, ini akan saya upload di channel saya. Apapun isinya, bagus tidak bagus videonya, walaupun hanya saya sendirian di sini, yang lain gelap, tidak ada masalah. Saya yang paling butuh adalah suara saya terdengar jelas gitu. Karena kalau semua tampilkan video, selalu biasanya ngak-ngik sesuatu dengan the application ini biasanya. Wah, tapi namanya kok ini Duolingo ya. Ya. Sebentar nanti ini kalau dimasukkan YouTube. Nah, setelah ini pembelajaran bahasa Inggris belum selesai loh ya. Habis ini yuk buka Kuiper agar Anda itu tidak memakan waktu pelajaran lain gitu. Jadi setiap pelajaran itu menyisakan sebagian waktunya untuk Nanda itu berkesempatan masuk ke Kuiper Premium. Ini Kuiper yang sudah cukup mahal lah katakanlah kita gunakan. Silahkan Anda dimanfaatkan, jangan sampai tidak. Lihat-lihat, ya si contreng apa, tinggal klik aja kan. Saya jawab, klik. Nilainya kecil gimana Ustaz? Saya tidak peduli nilai besar kecil. Yang saya kejar saat ini adalah bahwa Anda itu do something. You lakukan sesuatu, you buka aplikasinya, you baca materinya yang hanya selembar itu, terus kerjakan 10 soalnya pelan-pelan. Itu sudah, that's quite good. Kalau semua siswa harus 100, kalau nggak 100 gurunya marah, ya itu namanya bukan pembelajaran. This is the beginning point of learning and the process. We need process for any destination, for any objectives in the world. Anda mau kemanapun, mau pengen apapun, harus ada prosesnya. Tidak bisa kun fayakun seperti Allah Ta'ala. Hanya Allah yang bisa kun fayakun. Manusia ikuti sunatullahnya, berproses. Nah, sunatullah itu ketetapan Allah loh ya. Sementara Allah itu adalah zat yang enggan mengkhianati ketetapannya sendiri. Allah tidak pernah mengingkari janji. Itu sudah ketetapan Allah. Dari dulu Allah sudah menetapkan, kalau air itu direbus sampai derajat 100 derajat Celcius, dia akan mendidih. Gitu. Bagaimanapun itu janji Allah, ibaratnya sudah sunatullahnya begitu. Dan Allah enggan untuk mengganti sunatullah itu secara tiba-tiba, kecuali sangat pengecualian. Api yang panas tiba-tiba ke Nabi Ibrahim menjadi dingin. Ini disitulah Allah sedang menunjukkan. Tapi kalau secara umum sunatullahnya Nanda, kalau mau ke kuliah ke kampus idaman, ya berarti mulai sekarang ini terus dilakukan. Walaupun sekarang ada yang nggak belajar, leha-leha, jarang masuk. Tiba-tiba nanti kuliahnya masuk ke kampus favorit. Nah itu berarti sudah something reward ya. Dari Allah lah gitu. Tapi itu jarang terjadi dan selain, jarang terjadi. Karena kita itu dihadapkan dengan sunnatullah, ketetapan Allah, kodok dan kodarnya itu. Kadarnya itu kalau Nanda nilai passing grade-nya 400, ya nggak bisa ambil teknik di elektro di ITS. Kalau mau teknik elektro, Nanda harus 700 passing grade-nya. Nah, ini sudah ada gitu-gitunya. Kalau keajaiban, ya tetap ada keajaiban. Cuma sebaiknya kita mengikuti ketetapan sunnatullah itu tadi. Ya, ada usaha gitu. Contohnya sunnatullah itu apa ya? Ya tadi itu paling gampangannya itu. Di mana-mana tempat kalau air direbus sampai 100 derajat itu pasti mendidih. Nggak mungkin tiba-tiba itu nggak mendidih gitu. Walaupun di kutub utara, coba kutub utara di gunung es digodok sampai 100 derajat, pasti air itu akan mendidih. Gitu. Ya mungkin butuh waktu berjam-jam untuk mencapai 100 derajat di sana. Tapi kan ketika 100 tetap aja ngalkal kan. Nah itu yang disebut ketetapan Allah seperti itu, sunnatullah. Sama seperti masuk PTN, perguruan tinggi favorit, N maupun S, ada usaha yang harus dibayar dengan waktu, tenaga, pikiran, dan doa. Baik Nanda, insya Allah itu yang saya dapat sampaikan. Ini akan terekam di channel YouTube yang sangat viral. Dan bisa disimak lagi apabila Nanda rindu melihat nama Nanda tertera di layar ini. Ini ada Nanda Zaki, Nanda Mega,
Amelia, Renata, Cesta, Nabila, Rahmatia, Ramzi, Yusron, Farhan, Darliana, Aklif, Fairul Bariah. 15 from 26. OMG. Saya screenshot dulu nih, gimana nih kok 15 dari 26 ini, ya Allah. Where are they? Mega, kemana temennya nih? Ada yang izin, Nat. Iya. Saya tak kirim ke Mega aja nih screenshotnya. Mega. Berarti Mega Ada lahir. yang bertiga lagi tadi tuh, Nat. Oh iya. Nah, nanti finalnya saya akan cek di Google Form. Pastikan diisi loh ya Google Form ya. Jangan sampai siap ya. Oke. Anda sangat menyakitkan apabila pertengahan ngomong tiba-tiba Zoom-nya. Lebih baik kita akhiri terlebih dahulu daripada di-cut di tengah jalan. Marilah kita dari awal hingga akhir bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Anda, sedikit ilmu yang kita bahas hari ini, terlepas penjelasan saya begitu membingungkan dan tidak cukup mampu membuat Anda paham, insya Allah ketika Anda niatnya tulus dan ikhlas, bismillah, menuntut ilmu, nanti Allah lah yang mencerdaskan Anda. Saya sangat percaya itu Anda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita meyakini Ia melihat kita dan ngurus kita. Kita diurusi loh ini. Setiap ekor corona yang terbang itu juga tidak akan bisa tanpa seizin Allah Ta'ala. Zat yang maha besar yang menciptakan semesta raya ini. Baik itu, see you next time, next week. Di pelajaran sama, SI ditiadakan dulu, masih ada penyusunan materi yang ajaib dan super untuk Anda. Awal September baru bisa dimulai lagi. Biar tidak semua materi diajarkan dan tidak mendalam, ini tidak diinginkan. Itu Nanda. Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi. Salam untuk ayah bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam 5 hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Awas link absennya di copy dulu. 3, 2, 1, close the door.